Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Seorang Player yang Regresi, atau judul aslinya Relay Flyer. Ini merupakan video season kedua dari season sebelumnya. Dan ini merupakan part ke-27 dari part-part yang sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum menonton part-part yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Oke, jadi saat ini kita akan menceritakan perihal bagaimana perjuangan para player saat berada di Atlantik beberapa bulan yang lalu. Jadi mereka yang saat ini melakukan penyerangan terhadap monster legendaris Leviathan, saat ini sedang mengalami guncangan hebat di kapal-kapal yang mereka tumpangi sekarang. Di sekitar kapal tersebut juga terlihat beberapa helikopter yang terbang mengelilingi lokasi monster yang dimaksud. Ombak laut yang naik pada saat itu nampak setinggi gedung perusahaan. Para player yang melihat sesuatu telah muncul di hadapan mereka, seketika memasang ekspresi ketakutan, dan wajah mereka semua kini nampak pucat. Bagaimana tidak, di hadapan mereka saat ini sedang muncul cahaya bulat berwarna biru terang yang keluar dari mulut seekor monster yang mempunyai mata berwarna merah. Dan benar saja, setelah beberapa saat energi di mulut monster itu telah terkumpul, monster itu pun kemudian menembakkan energi sihir tadi ke arah kapal besar dari para player yang berlayar. Yang alhasil, kapal tersebut pun akhirnya hancur. Nah, melihat kalau monsternya telah menampakkan diri di atas permukaan laut, para player yang lain pun mulai berteriak untuk memulai penyerangannya sekarang juga. Tetapi sesaat setelah mereka berteriak barengan seperti itu, bayangan ekor dari monster legendaris itu pun seketika muncul dan perlahan turun ke arah mereka. Ya, monster Leviathan nampaknya menghancurkan kapal di bawahnya dengan menggunakan ekor besar dan keras yang dia miliki. Kapal besar itu bahkan sampai terbelah menjadi dua bagian. Seluruh bagian dari kapal banyak yang telah hancur berkeping-keping. Semuanya rusak dan hancur hanya dalam sekali ayunan ekornya saja. Kejadian ini tentunya membuat para player yang menatap ke arah depan menjadi gemetaran dan memasang ekspresi yang tidak ada harapan. Mereka hanya bisa diam melotot dan tidak mampu untuk menyerang tubuh monster itu sama sekali. Di sini, Leviathan nampak memperlihatkan sebagian wujud aslinya kepada para player yang terdapat di atas kapal besar milik mereka. Ya, dialah sang legenda lautan yang dijuluki dengan sebutan Leviathan. Monster ini diketahui berada di rank 2 dan termasuk over rank atau tingkat legendaris. Terlihat kapal besar yang mereka tumpangi nampak tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan monster yang mereka hadapi. Tubuh monsternya juga diselimuti oleh air laut yang nampak terang, dan juga dengan matanya yang merah menyala. Hal itu menambah kesan kengerian yang ditampilkan oleh monster legendaris Leviathan. Namun di tengah-tengah para player biasa yang tidak dapat melakukan apapun, salah satu player kemudian mulai melangkah maju ke depan, dan sekitar kakinya terdapat beberapa energi sihir es yang ikut menyelimuti dirinya. Dari arah sebelah kiri kapal, kemudian secara tiba-tiba muncul batuan es yang besar, dan es tersebut nampak menyerang monster Leviathan dari arah bawah ke atas. Monster Leviathan bahkan sampai mengerang kesakitan di saat dia tiba-tiba diserang dengan menggunakan batuan es yang sangat tajam. Seorang pria tua yang punya rambut berwarna putih kemudian berteriak kepada yang lain untuk segera minggir dari hadapannya. Beliau ini pernah muncul di episode sebelumnya, yaitu episode yang membahas kedatangan duta besar dari Italia. Beliaulah yang merupakan player terkuat yang dikenal dengan nama Nam Gong Sungwon. Dia dijuluki dengan sebutan Divine Spear atau Sang Tombak Surgawi. Serangan es yang telah dia keluarkan dengan cepat mulai membesar dan terus membesar, seakan hendak membungkus monster Leviathan. Ya, serangan ini bertujuan tidak lain dan tidak bukan agar monster Leviathan melambat dan tidak bisa kabur ke dalam air. Sungwon kemudian kembali berteriak kepada yang lainnya bahwa dia akan membukakan jalan bagi mereka semua. Sungwon dengan cepat melompat dari atas kapal, dan dengan selamat, dia pun mendarat di atas air laut yang telah dia bekukan dengan menggunakan elemen esnya.
Sungwon sepertinya mengeluarkan kekuatan seriusnya untuk bisa mengalahkan monster legendaris yang satu ini. Monster Leviathan bahkan sampai terkubur di bawah air dan tidak bisa bergerak saat dirinya dibungkus oleh es milik Sungwon. Sungwon yang saat ini mendarat di atas esnya nampak memberikan retakan di atas es tersebut. Setelah itu, Sungwon pun kemudian berkata kepada monster Leviathan bahwa dia akan memberikan satu lengannya kepada dia, sang monster legendaris. Sungwon seketika mengeluarkan tombaknya, dan tombak tersebut dialiri oleh energi mana yang luar biasa. Dari kekuatan tombaknya ini, dari sana sekali lagi muncul kekuatan es yang nampak sangat besar, dan dengan cepat berhasil menutup monster Leviathan dengan menggunakan es setinggi gunung. Sekarang seluruh tubuh dari Leviathan telah tertutupi oleh es yang berasal dari Sungwon. Namun usaha untuk menahannya agar tidak lolos sepertinya tidaklah bertahan lama, karena sesaat kemudian monster Leviathan berhasil meloloskan diri dari es yang telah menutupinya dengan cara langsung melompat ke arah atas. Bongkahan es tersebut seketika hancur lebur dibuatnya. Tetapi karena Sungwon telah berhasil melompat ke udara, dia pun sudah sangat siap untuk melakukan serangan berikutnya dari arah atas. Sementara itu, monster Leviathan yang ada di bawah juga mengumpulkan energi mananya kembali dan hendak menembakkannya ke arah Sungwon. Ya, saat ini Frozen Plum Blossom atau tombak dari Sungwon telah bergeliat dengan sangat intens. Sungwon tanpa ada rasa takut dan ragu sedikit pun terus saja melaju dan hampir mendarat di mulut besar monster Leviathan tersebut. Namun sebelum dirinya benar-benar sampai di mulutnya, Sungwon kemudian mengaktifkan sebuah skill tambahan yang fungsinya agar tombak miliknya menjadi semakin sakti. Kini elemen petir pun juga ikut menyelimuti tombak es sakti milik Sungwon, dan Sungwon menyebut skill ini dengan sebutan Northern Blizzard. Ujung tombaknya nampak semakin tajam, disertai dengan elemen petir biru yang nampak sangat dahsyat. Hanya dengan melempar tombaknya saja, energi maha dahsyat seketika terpancar dan mengarah lurus ke mulut dari monster Leviathan. Dan hasil dari pertarungan tersebut, tentu saja sang pria tualah yang menjadi pemenangnya. Rupanya kilas balik yang telah kita lihat barusan hanyalah sebuah ingatan yang dimiliki oleh Yunha sebelum mengalami regresi. Rupanya masa depan yang dia kenali sebelumnya itu ternyata tidak banyak berubah di kehidupan yang sekarang. Kita diperlihatkan tangannya Yunha yang sedang menggenggam ponsel sembari membaca informasi terbaru yang muncul di HP-nya. Dikatakan bahwa penaklukan monster Leviathan telah selesai dilakukan oleh para player terkuat. Tetapi untuk kerugian yang dialami oleh negara, tentu saja tidak main-main. Yunha yang melihat sosok Sungwon di HP-nya, kemudian mulai berkata di dalam hati, kalau seorang pria yang bernama Namgong Sungwon ini diketahui akan pensiun dari 12 zodiak dalam beberapa tahun lagi. Hal ini tentunya bisa Yunha konfirmasi karena memang dia masih mengingat kejadian yang dia alami sebelum dia regresi dulu. Nah, pada hari ini, Yunha sedang memasuki hari di mana Yunha akan mengikuti sebuah ujian akademi sekolah menengah alias SMP. Yunha nampaknya baru mendaftar untuk masuk ke sekolah SMP. Di sana kita diperlihatkan Yunha yang sedang jalan dan dia sepertinya dikejar oleh adik kecilnya yaitu Yunae. Yunae dengan sifat manjanya kemudian mulai memberitahu Yunha kalau dia sekarang sedang merasa bosan dan Yunha sudah memaklumi kalau adik kecilnya itu membutuhkan hiburan darinya. Jadi Yunha saat ini telah berumur 10 tahun. Sementara itu untuk adik kecilnya Yunae, dia saat ini telah menginjak usia 4 tahun. Nah, sembari menggendong adik kecilnya, Yunha kemudian bertanya kepada orang tuanya perihal mengapa kakak perempuannya yaitu Yunha belum keluar dari ujian masuknya sampai sekarang. Memang, menurut info yang telah Yunha dengar, bahwasanya peserta dalam ujian masuk kali ini diketahui sangat banyak. Jadi pihak sekolah pun mau tidak mau harus memperpanjang durasi pelaksanaan ujiannya. Yunae mencoba mengajak kakaknya Yunha untuk bermain sambung kata. Yunha di sini sebenarnya cukup khawatir kepada kakak perempuannya itu. Yunha berharap kalau tidak terjadi apapun kepada Yunha saat ini. Yunae sekali lagi melanjutkan kalau kata yang harus disambung oleh Yunha adalah kata iridium. Oke, jadi beberapa jam sebelumnya kita diperlihatkan tentang sebuah tayangan yang memperlihatkan beberapa ujian yang sedang disediakan oleh pihak sekolah menengah kepada calon peserta didik. Di sana ada ujian memanjat, ada ujian lomba lari, ada ujian melompat, ada ujian menggantung, dan juga masih banyak lagi. Jadi pintu masuk ujian akademi menengah ini merupakan sebuah tes atau ujian untuk mengetes anak-anak yang berbakat. Bukan ujian untuk mengetahui gift yang dimiliki oleh para peserta. Tetapi ujian ini bertujuan
untuk melihat tentang siapa yang akan berhasil menjadi player nantinya. Terlihat bahwa diadakan sebuah rapat oleh para staf dan petinggi yang berada di akademi menengah tersebut. Seorang pengawas umum atau seorang supervisor yang memiliki rambut berwarna coklat muda, kemudian dia pun mulai mengatakan kalau sorot semua kamera nampaknya berfokus di aula latihan nomor 2 pada nomor 39 dan juga nomor 40. Mendengar sang supervisor mengatakan nomor 40 juga dipantau, membuat seorang pria yang mempunyai brewok kemudian membalas kalau apakah maksud dari sang supervisor itu adalah seorang peserta yang bernama Ryu Yeonhwa yang diketahui mendapatkan nilai pengukuran internal mana yang tertinggi di antara semua peserta yang hadir. Seorang pria yang berambut oranye kemudian juga ikutan menambahkan bahwa sang supervisor sebaiknya tidak perlu untuk meragukan skill yang dimiliki oleh anak itu. Faktanya bahkan sebelum anak itu masuk, dia sudah dikenal dengan sebutan anak Sid. Anak itu rupanya merupakan seorang anak perempuan yang mempunyai rambut berwarna biru muda dengan model ikat belakang. Anak inilah yang saat ini dimagah-magahkan oleh para pengawas di ruang rapat tersebut, dan namanya adalah Ryu Yeonhwa. Sang supervisor kemudian lanjut bertanya, lantas siapakah nama peserta yang berada di nomor 39 itu? Pengawas yang lain kemudian membaca informasinya dan mengatakan bahwa nomor 39 ini diketahui bernama Noh Yunah. Yunah nampak tersenyum percaya diri sembari mengikuti tes lomba lari yang berada di lintasan. Mereka berdua nampak melewati berbagai macam rintangan yang berada di jalur lintasan mereka. Ada rintangan berupa bola api, ada rintangan lingkaran sihir yang mengeluarkan petir, dan juga ada sebuah rintangan akar yang menghambat para peserta yang melewatinya. Semuanya nampak dengan mudah dilewati oleh mereka berdua. Bahkan melihat aksi mereka berdua saja membuat para pengawas yang memantau dari layar menjadi cukup melongo dan terkejut. Sang supervisor kemudian kembali bertanya kepada pengawas yang lain kalau apakah anak yang bernama Yuna itu juga merupakan seorang Sid. Namun pengawas yang tadi mengatakan dengan gugup kalau anak itu sama sekali bukan anak Sid. Nah, di samping Yeonhwa melewati rintangan-rintangannya dengan cepat, Yunah di belakang malah menikmati rintangan yang terdapat di lintasan yang dia lewati. Yunah di sana nampak menendang batang pohon yang mencoba menjeratnya, melompati bola api atau bola lava yang lewat, dan juga dengan sangat santai melompati lingkaran sihir yang penuh dengan petir biru. Sang supervisor nampak tidak menyangka kalau ternyata ada seorang pemula yang mempunyai bakat seperti itu. Sang supervisor yakin kalau pada akhirnya para peserta yang akan tersisa nanti adalah sang Sid atau Yeonhwa dan juga si pemula yang bernama Yunah itu. Pengawas berewok juga setuju dengan hal tersebut. Sepertinya pada ronde kali ini mereka akan menyaksikan sebuah pertandingan sengit antara kedua anak berbakat itu. Namun salah satu pengawas yang mempunyai rambut kemerahan boleh mengatakan kalau dia cukup ragu saat melihat kedua murid tersebut. Kenapa dia ragu? Ya, karena keduanya sama sekali tidak menggunakan energi mana apapun. Semua kemampuan itu adalah murni atau pure kekuatan fisik mereka. Mendengar fakta barusan, membuat sang supervisor menjadi terheran dan berkata apa. Dia melotot sesaat ke arah pengawas yang mengatakan hal mengejutkan tadi. Ya, jadi itu artinya, mereka berdua mengikuti ujian ini hanya dengan mengandalkan kemampuan fisik semata. Terlihat keduanya nampak ngos-ngosan saat mereka hampir mencapai garis finish. Nah, yang menjadi juara pertama adalah peserta nomor 40. Dia lolos dengan menit 6,36. Peserta Ryu Yeonhwa mendapatkan nilai A+. Dan yang kedua ada peserta nomor 39 yang lolos dengan menit 6,39. Peserta No Yunah mendapatkan nilai A+ juga. Di sini Yunah seketika teringat dengan perkataan dari Nona Soyong sebelum masuk ujian tadi. Nona Soyong sempat memberitahu Yunah untuk tidak menggunakan mananya saat ujian nanti. Yunah nampak ngos-ngosan karena menyerahkan semuanya kepada kemampuan fisiknya. Pada waktu latihan sebelumnya, Nona Soyong sempat bilang kepada Yunah kalau boleh saja nanti Yunah menggunakan mananya. Tetapi itu pun kalau Yunah memang membutuhkannya. Tetapi sebaiknya sebisa mungkin untuk jangan mengandalkan hal tersebut. Yunah kemudian mengajukan pertanyaan perihal mengapa dirinya dilarang menggunakan mana dari awal. Bukankah dirinya harus cepatnya ahli dalam mengendalikan energi mana yang dia miliki, agar dia bisa segera menjadi seorang player. Yunah di dalam hati mengakui kalau player itu pastinya selalu dihadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan. Jadi mereka perlu mengetahui sebuah cara untuk bisa menghadapi situasi-situasi itu sebelum-sebelumnya. Yunah tidak menyangka bahwa perkataan Nona Soyong waktu itu memang benar terjadi. Kak Soyong sepertinya sudah memprediksi
Kalau situasi inilah yang membuat mereka yaitu calon player menjadi sangat ingin menggunakan energi mananya. Nampak di belakangnya Yuna terlihat para peserta yang lain yang sudah tepar di jebakan lingkaran sihir yang penuh dengan petir biru. Tetapi sesaat kemudian, mata Yuna pun seketika berubah menjadi berbinar-binar. Yuna tidak menyangka kalau rupanya terdapat orang lain juga yang tidak menggunakan energi mana seperti dirinya. Dan ditambah lagi, saingannya ini bahkan lebih cepat dari kecepatan yang Yuna miliki. Yonhwa nampak menikmati segelas air yang dia minum setelah dia melewati semua rintangan sebelumnya. Yuna kemudian mulai menyapa Yonhwa dengan mengatakan kalau Yonhwa itu rupanya sangat pandai dalam berlari. Yonhwa yang masih keringatan kemudian mulai melirik ke arah Yuna. Yuna dengan nada yang sangat senang kemudian mulai memberitahu Yonhwa bahwa dia tidak menyangka kalau Yonhwa akan berlari tanpa menggunakan mana seperti dirinya. Di sini Yonhwa hanya terdiam dan melihat ekspresi Yuna yang sangat senang. Mata mereka berdua kemudian bertemu satu sama lain. Yonhwa dengan wajah datarnya dan Yuna dengan wajah yang penuh semangatnya. Namun sesaat kemudian, Yonhwa memilih untuk mengangguk doang dan tidak mengatakan sepatah apapun kepada Yuna. Melihat Yonhwa yang mengangguk saja, tentu saja membuat Yuna jadi kebingungan. Dan setelah mengangguk di hadapan Yuna, Yonhwa pun kemudian berbalik dan hendak pergi dari hadapannya. Yuna masih bertanya-tanya perihal apa maksud dari anggukannya Yonhwa barusan. Yuna bahkan sampai bertanya sendiri kalau apakah Yonhwa itu benar-benar tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Di belakang Yuna, nampak telah ada 3 peserta yang sudah mencapai garis finish, yaitu 2 anak cowok dan juga 1 anak cewek. Nah, setelah berhasil menjalani ujian kali ini, mereka pun kemudian digiring menuju ke tempat ujian terakhir. Di sana terdapat seorang petugas yang akan menjelaskan perihal ujian terakhirnya kepada mereka. Rupanya di sana terdapat 36 peserta yang berhasil melewati ujian rintangan sebelumnya. Sang petugas kemudian kembali melanjutkan bahwa di belakang pintu ini terdapat sebuah labirin. Jadi sepertinya ujian terakhir mereka adalah melewati sebuah labirin. Nah, struktur labirin yang satu ini diketahui selalu berganti posisi dengan interval waktu yang sudah ditentukan, dan para peserta akan memasuki labirin ini secara acak alias tanpa mengikuti urutan. Nah, selain itu, di beberapa area yang sudah ditentukan oleh panitia, terdapat juga seorang asisten supervisor yang akan menyediakan kepada mereka sebuah makanan ringan, seperti snack dan juga minuman. Jadi, selain berusaha melewati labirin, mereka juga diizinkan untuk beristirahat di dalam labirin sana. Sang petugas juga membolehkan para peserta untuk menggunakan sebuah senjata dan juga energi mana untuk ujian kali ini. Mereka juga diizinkan untuk bekerja sama dengan peserta yang lain. Nah, setelah sang petugas selesai menjelaskan, 3 orang peserta pun kemudian mulai menyapa Yuna dan juga Yonhwa, sembari bertanya kepada mereka perihal bukankah mereka berdualah yang menduduki peringkat pertama dan juga kedua di ujian sebelumnya. Yuna yang tiba-tiba disapa oleh peserta di sebelahnya, kemudian dia pun mulai melirik ke arah mereka bertiga. Seorang gadis berambut merah di depan, kemudian mulai memperkenalkan dirinya, bahwa namanya adalah Choi Hye-ji. Sepertinya dia juga merupakan peserta yang kuat, karena dia mampu bertahan sampai ujian terakhir ini. Yuna yang notabene sudah ramah dari awal, kemudian mulai menyapa Hye-ji balik dan ikut memperkenalkan dirinya kalau namanya adalah No Yuna. Hye-ji kemudian kembali melanjutkan kalau dirinya ini berasal dari SD yang disebut dengan SD Yongga yang letaknya diketahui paling dekat dengan Kepompong. Hye-ji juga mengakui kalau dia bisa menggunakan energi mananya dengan baik waktu di sekolahnya dulu. Yuna nampak paham dan dia menjabat tangannya Hye-ji. Yuna di dalam hati tidak menyangka kalau Hye-ji rupanya anak yang cukup percaya diri. Nah, berhubung Yuna gampang diajak ngobrol, Hye-ji pun kemudian bertanya kepada Yuna kalau apakah dia ingin bekerja sama dengan mereka. Yuna yang mengetahui kalau Hye-ji ingin bekerja sama dengan dirinya, kemudian balik bertanya kepada Hye-ji kalau bukankah mereka semua nanti akan terpisah satu sama lain. Hye-ji dengan senyum manisnya kemudian berkata kalau yang dia maksud adalah bekerja sama kalau mereka berdua secara tidak sengaja bertemu di dalam labirin nanti. Hye-ji beserta dengan 2 rekannya yang lain telah berjanji untuk melalui tes atau pertandingan ini secara sehat tanpa adanya kecurangan apapun. Setelah mendengar penjelasan dari Hye-ji, Yuna pun menerima tawaran dari Hye-ji dan mengiyakan kalau mereka berdua akan bekerja sama
di saat mereka berdua bertemu di dalam labirin nanti. Nah, karena sayang kalau Yuna sendiri yang diajak, Yuna pun kemudian berbalik ke arah Yonhwa dan menanyakan kalau apakah dia juga ingin bergabung dengan mereka. Namun Yonhwa dengan tegas membalas kalau dia tidak peduli dengan hal itu. Yonhwa bilang kalau dia bisa menyelesaikan labirin ini dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Yuna yang paham dengan keputusan Yonhwa akhirnya membiarkannya dan sekaligus berpamitan kepadanya. Di sini nampak ketiga wajah dari anak gadis sebelumnya seperti tidak senang dengan reaksi yang diberikan oleh Yonhwa. Salah satu rekannya Hejin kemudian bertanya kepada Yuna kalau apakah Yuna baik-baik saja dengan hal ini. Yonhwa bahkan sampai mengabaikan tawarannya sampai segitunya. Bagi dia pribadi, tindakan Yonhwa ini sudah sangat kelewatan. Yang lain pun ikut menambahkan kalau dia yakin bahwa Yonhwa itu pastinya tidak mempunyai teman waktu dia sekolah dulu. Yuna yang mendengarkan mereka komplain meminta kepada mereka berdua untuk tetap tenang dan berhenti untuk menghiburnya begini. Lagi pula, Yuna sendiri tidak merasa kesal di saat dia diabaikan seperti itu oleh Yonhwa. Dua rekan Heiji yang masih belum mengikhlaskan tindakan tersebut sekali lagi kembali berkata kalau Yonhwa ini bersikap seolah-olah dialah yang terbaik. Mentang-mentang Yonhwa berada di peringkat 1 dari semua peserta yang ikut ujian. Yang lain juga menanyakan perihal mengapa dia mempunyai sifat yang seperti itu. Yuna yang merasa kalau semuanya tidak mendengarkan perkataannya sebelumnya, mulai merasa kalau dia akan sulit untuk akrab dengan gadis-gadis yang ada di hadapannya ini. Malahan yang Yuna rasakan, dirinya malah lebih mudah untuk mendekati sosok dingin dari Yonhwa itu. Yuna yakin kalau ke depannya mereka berdua bisa akrab satu sama lain. Nah, karena waktu jeda telah berakhir, sang petugas pun kembali memberitahu mereka bahwa ujian terakhir akan dimulai sebentar lagi. Yuna dan juga yang lainnya nampak melirik ke arah sang petugas. Sang petugas nampak telah membuka pintu labirin yang nantinya akan dimasuki oleh para peserta yang berjumlah 36 orang tadi. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.